Pernahkah kamu merasakan hari rasanya sangat berat, padahal tugas hanya segitu-gitu saja? Misalnya, kamu bilang, nanti aja deh, saat seharusnya kamu menyelesaikan kerjaan, tapi sebenarnya dalam hati kamu tahu, itu karena otak sudah nyerah. Kelelahan mental seringkali disalahartikan sebagai malas. Tanpa kita sadari, pola pikir ini justru bikin kita makin terjebak. Menunda-nunda tugas yang sebenarnya mampu kamu capai hanya akan menjauhkanmu dari kemajuan yang kamu inginkan. Saat kamu mulai merasa tidak produktif, bukan saatnya untuk menyalahkan diri sendiri. Ada beberapa tanda yang perlu dienyahkan agar kamu bisa mulai memperbaiki keadaan dan kembali ke jalur yang tepat. Mari kita lihat lebih jauh ke dalam kondisi ini. Mengapa itu terjadi, dan apa yang bisa kamu lakukan untuk bangkit kembali. Pertama, rasa kosong yang mengganggu bisa jadi isyarat yang sangat jelas. Saat aktivitas sehari-hari mulai terasa hampa, dan kamu tidak menemukan kebahagiaan dari hal-hal yang sebelumnya kamu nikmati, ini bisa menjadi sinyal. Misalnya, seorang pekerja kantoran yang dulunya bersemangat saat datang ke kantor, tiba-tiba merasa setiap hari adalah rutinitas monoton yang tidak berujung. Rasa bosan ini bukan sekadar malas, tapi refleksi dari keadaan mental yang sudah menurun. Memahami perasaan ini sangat penting. Ketika kamu merasa hampa, cobalah untuk memberi waktu diri sendiri untuk merenung dan mengenali apa yang sebenarnya hilang. Pikirkan kembali tentang aktivitas yang dulu kamu cintai. Mungkin saatnya mengubah rutinitas atau mencari kegiatan baru yang bisa membangkitkan semangat kamu. Rasa kosong ini menandakan perlu adanya introspeksi dan bisa jadi awal untuk menemukan kembali passion kamu. Ini juga saat yang tepat untuk menjelajahi hobi atau minat yang mungkin sudah lama kamu tinggalkan. Cobalah untuk membuka pikiran dan hati terhadap peluang baru yang bisa masuk ke hidupmu. Kedua, ketika kamu mulai merasa kewalahan dengan waktu dan tak mampu menyusun prioritas, ini bisa menjadi tanda kelelahan mental. Misalnya, seorang mahasiswa yang seharusnya bisa membagi waktu dengan baik antara kuliah dan organisasi, justru terjebak dalam kebingungan karena terlalu banyak tuntutan. Merasa bingung hanya akan membuat kamu semakin tertekan dan akhirnya menunda segalanya. Mengatur waktu itu tidak mudah, terutama saat mental kita berada dalam kondisi kurang baik. Namun, menciptakan daftar tugas atau menggunakan aplikasi pengingat bisa sangat membantu. Hal ini membuat beban terasa lebih ringan dan memudahkan fokus pada satu hal. Dengan cara ini, kamu bisa kembali mengontrol waktu kamu alih-alih waktu yang mengontrol kamu. Pertimbangkan juga untuk menetapkan batas waktu untuk setiap tugas, sehingga kamu bisa merasakan pencapaian lebih cepat dan itu bisa menjadi motivasi. Ingat, memahami batasan diri dapat menjadi langkah penting dalam meraih produktivitas. Ketiga, saat kelelahan mental melanda, kamu bisa sangat sensitif terhadap komentar atau saran dari orang lain. Misalnya, saat temanmu hanya mencoba memberi masukan tentang tugas, kamu merasa seolah itu kritik yang menghujam. Reaksi berlebihan ini pernah kita alami, dan itu wajar. Namun, jika ini terjadi terus-menerus, ini bisa menjadi tanda bahwa kamu perlu mengambil langkah mundur untuk merawat diri sendiri. Menahan emosi ini tidaklah baik. Berbicara dengan orang terpercaya atau mungkin berkonsultasi dengan profesional bisa menjadi langkah awal yang baik. Ingat, menjaga kesehatan mental itu penting, dan tidak ada salahnya mencari bantuan saat diperlukan. Selain itu, cobalah untuk mengenali apa yang memicu perasaan tersebut. Dengan memahami lebih dalam reaksi emosionalmu, kamu bisa belajar untuk mengelola perasaan dengan cara yang lebih sehat dan tidak merugikan diri sendiri. Keempat, kualitas tidur yang buruk adalah salah satu gejala kelelahan mental. Ketika kamu kesulitan untuk tidur atau sebaliknya, terlalu banyak tidur, itu artinya tubuh dan pikiranmu tidak seimbang. Mungkin kamu berpikir, nanti aja, aku bisa menyelesaikan ini setelah tidur. Tapi, setelah kamu bangun, semua masih terasa berat dan tak berujung. Ini ciri-ciri kelelahan yang tidak boleh diabaikan. Cobalah untuk membuat rutinitas tidur yang lebih baik.
Tidur yang cukup dan berkualitas bisa membuat pikiran lebih segar di keesokan harinya. Luangkan waktu beberapa menit sebelum tidur untuk melakukan aktivitas ringan, seperti membaca atau meditasi, agar pikiran lebih tenang dan tidur lebih nyenyak. Menghindari penggunaan gadget sebelum tidur juga bisa membuatmu lebih mudah terlelap. Ingat, tidur yang baik adalah fondasi dari kesehatan mental yang kuat. Kelima, ketika kamu bahkan merasa berat untuk melakukan aktivitas sehari-hari yang biasanya sederhana, itu alarm merah yang perlu diperhatikan. Misalnya, ketika hanya untuk mencuci baju atau mandi, kamu merasa butuh usaha yang luar biasa. Ini bukan sekadar malas, ini adalah sinyal bahwa kamu perlu memperhatikan kesehatan mentalmu dengan serius. Aktivitas kecil yang seharusnya menjadi rutinitas bisa jadi rincian besar ketika mental sudah berada di titik jenuh. Cobalah untuk memulai dari hal-hal kecil yang mungkin telah kamu abaikan. Jangan paksakan diri untuk langsung melakukan hal besar. Setiap langkah kecil bisa menghidupkan kembali energi dan motivasi yang hilang. Anda bisa memulai dengan merapikan ruangan atau membuat secangkir teh hangat. Sekali lagi, penting untuk memberi dirimu izin untuk merasa, agar bisa kembali ke jalur yang lebih baik. Dengan memberi diri kesempatan untuk beristirahat dan menikmati momen-momen kecil, kamu bisa menemukan kembali semangatmu. Jangan tunggu lebih lama, cari tahu lebih banyak tentang topik ini hanya di Ruang Tumbuh. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.